Bahwasanya makanya Imam Syafi'i mengatakan adakan bacaan Al-Quran untuk diberikan kepada orang yang sudah meninggal, ramein takziah kepada yang sudah meninggal. Setelah takziah ngaji Yasin segala macam sampai selesai, minimal sampai 3 hari, temenin tuh, dihibur. Jangan kumpulnya waktu ngeriung doang, tahlilan dapat berkat ngacir. Itu sebetulnya bukan berarti tidak benar, ya nggak apa-apa, cuma bagus nih. Itu di sini takziah. Kalau bahasanya dinasihatin, ngobrol lah, biar orang yang sedang berduka itu merasa terhibur. Sunahnya, kewajibannya kapan? Dari 1 sampai 3 hari itu. Kita tiap habis sholat isya ke rumahnya, nemenin sampai jam 12 malam baru pulang. Itu jangan udah meninggal, keluarganya sedang berduka, dibiarkan aja gitu kan. Kemudian ya itulah, maka kewajiban kita selaku umat muslim selain daripada bagaimana cara mengurus yang meninggal, maka peduli juga kepada keluarga yang ditinggalkan, gitu seharusnya. Nah berarti intinya tidak ada kewajiban wala tajibul lihadzal ghusli niatun, tidak ada kewajiban tentang bagaimana cara mandiin mayit adalah niat. Berarti nggak usah niat, udah aja. Li'annal qasdu an-nazafah, karena tujuan mandiin mayit itu adalah an-nazafah, membersihkan mayit. Setelah dia meninggal dibersihkan untuk pulang, untuk disemayamkan di alam kubur dalam keadaan bersih lahiriahnya. Asalnya begitu tuh. Wahya la tatawaqqafu ala niatin, berarti tidak ada ketangguhan tentang niat. Enggak mesti ketika enggak niat wajib diulang kembali dimandiin, enggak. Lakin tusanu tuh, akan tetapi hanya sebatas sunnah niat. Niat saya memandikan mayit laki-laki atau perempuan sunnah karena Allah Ta'ala. Niatin, niatnya niat ibadah, ada kewajiban kifayah hukumnya gitu. Bikhilafi guslil hayy, beda dengan mandinya orang yang hidup. Fatajibulahu niat, maka wajib kepada orang yang hidup itu ketika mandi ada niat. Mandi junub maksudnya mandi junub wajib niat, ataupun walau masnunan, meskipun dalam mandi yang disunahkan. Mandi apa sunah? Mandi lebaran, mandi di hari Jumat, termasuk mandi setelah mandiin mayit itu sunnah. Mandi ke kepala, adus, bahasa orang Sunda mah kalau Jawa kan adus sama mandi ya. Iya, jadi Pak Umar setelah ikut mandiin mayat, ngeguyurin, maka setelah selesai sebelum nyolatin mandi kayak mandi junub gitu. Nah itu sunnah diniatin itu. Kalau setelahnya Ustaz? Apa? Kalau setelahnya nanti harus mandi ini, ikut mandiin. Terus kita mau sebelum latihan mandi dulu. Kalau kita salat dulu gimana? Nggak jadi masalah. Jadi masalah. Cuma bagusnya setelah mandiin mayat setelah mandi dikapanin, kemudian kita mandi sebelum menyolatkan mayat. Ketika nyolatin mayat itu dalam kondisi tidak kotor, artinya kotor secara lahiriah gitu. Karena kita sudah mandi mayat, takutnya ada yang kotoran mayat nempel ke kita gitu. Maka ada kesunahan tuh bagi si orang yang setelah memandikan mayat, sunnah niat gitu, mandi walau masnunan. Kalau mayatnya Ustaz, kalau mayatnya dalam keadaan junub itu kita perlu niatin atau? Iya, diniatkan nawaitul ghusla, atau kalau cuma itu aja, itu sifatnya tidak ada kewajiban, cuma sifatnya kita hanya sebatas niat memandikan jenazah, hukumnya sunnah niatnya. Perkara jenazah itu punya junub atau tidak, yang penting kita memandikan jenazah itu tidak disyaratkan untuk niat. Ketika pakai niat hukumnya sunnah. Kan kewajiban niat mandi junub itu asalnya dari orang yang hidup. Orang yang hidup wajib fatajibulahu niat tuh. Maka bagi orang yang hidup adalah ketika dia junub wajib
mandi junubnya menggunakan niat. Yang meninggal gimana? Mandi niat mandi junubnya? Iya. Kan gak bisa. Makanya maaf, ada satu penjelasan. Ini seperempuan meninggal, kemudian karena memang suami dengan istrinya berjauhan, dikasih kabar kepada istri suaminya bahwa istrinya meninggal. Pulanglah si istri suami ke rumah dalam kondisi istri sudah dimandiin, udah bersih. Maaf ini kita bicara hukum. Maka digaulilah si mayat oleh si suaminya. Boleh atau boleh silakan kalau tegel mah. Iya. Lalu kemudian setelah dimandiin, apakah si mayat tersebut dimandiin lagi setelah digaulin? Yang wajib mandi itu yang hidup, suaminya. Mayat nggak usah dimandiin lagi, udah. Itu. Berarti kalimatnya tentang wajib mandi junub itu bagi orang yang hidup, yang meninggal mah nggak usah. Tapi nggak ada kan orang yang tiba-tiba yang meninggal digaulin sama suaminya. Iya, nggak ada gitu kan. Tapi hukum membicarakan boleh kan begitu. Kenapa? Dilarang, kan itu suaminya, kan itu istrinya. Walaupun dia meninggal, kan dihalalkan. Cuma bedanya begitu. Ketika setelah digauli, tidak ada kewajiban bagi si mayat dimandiin lagi. Tapi bagi yang hidup, yang suaminya wajib mandi. Karena kalimatnya bikhilafi guslil hayy fatajibu lahu niyatun. Beda dengan yang hidup, maka ada kewajiban untuk niat. Walaupun niat mandi sunnah, lebaran, fitrah, lebaran haji di hari Jumat di Matu, sunnah Pak mandi maksudnya adus, mandi keramas maksudnya itu sunnah nawaitul